Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamid on Air di pagi yang penuh barokah ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama mengosongkan pikiran kita untuk bersama-sama sedikit menengok ke belakang tentang masalah yang berhubungan dengan tata cara belajar. Kenapa ini penting dan perlu? Karena belajar itu adalah, untuk pagi hari ini kita membaca kitab Ta'limul Muta'alim. Kemarin kita membicarakan tentang yaitu tingkatan pelajaran yang harus didahulukan. Sekarang kita diajarkan untuk membawa catatan atau membuat catatan setiap kali kita belajar. Ya tentunya bagi yang semuanya serius. Kalau yang enggak ya wis oke, mendengarkan saja. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim diceritakan bahwa wayam bagilan prayuga ya, di dalam catatan Pegon itu arti wayam bagilan sakyugo ya. Tadi prayugo ya, wayam bagilan prayugo. Sopo sing prayuga ayo Allah, sopo muta'alim ayo alliqa ing yento nyatet sopo muta'alim as-sabaqa ing yo perkara kang wis den langkon, pelajaran yang setelah lewat. Ba'da dhabti sawise melanggeri wal i'adati lan bulan baleni kathiron kelawan akeh.
Tadi dikatakan bahwa ya semestinya orang yang belajar itu adalah membawa atau mencatat apa yang sudah dipelajari, didengar. Ini apa namanya? Sering kita terlihat bahwa kadang-kadang aneh ya. Ada orang mendengarkan pengajian membawa catatan, membawa pulpen dan buku. Ya ini ada sebagian. Nah itulah justru yang benar. Nah kalau yang lain-lain yang nggak dicatat, yang dianu itu ya nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak suka memang mencatat itu. Tapi ada yang mencatat dan kita itu merasa bahwa orang yang mau suka mencatat ya apa yang mereka dengar itu ya secara otomatis kita akan menilai mereka adalah orang yang serius. Begitu. Ya, tadi dikatakan ba'da dzabti sawise melanggeri wal i'adati lan bolan baleni kathiron kelawan akeh. Fa innahu mongko sak temene yo nyateti iku nafi'un yo manfaati jidan hale tenan, jidan hale bener. Walayak tuba malayak tubalan yento ora nulis sapa al muta'allimu wong kang yo belajar wong kang amri ilmu sayan ing suwiji-wiji la yufahamu kang ora den fahami. Jadi sesuatu yang difahami itu dicatat ya di dalam buku atau ya catatan kecil lah. Nah begitu. Fa'inahu mongko satemene nulis wong ing barang kang ora den pahami iku yurisu yo ndadekake marisake kalalatan ing apa jenengane ing yo judeg ketul at-tabai kalalat tabai ing ketule toba. Toba itu watak utawa yo pikiran. Wa yudhibu lan ngilangake sapa wong kang nulis yo barang sing ora den pahami alfat nata ing kepinteran. Jadi kalau kita menulis sesuatu yang ya tidak paham atau ya mungkin belum belum bisa kita cerna di dalam pikiran kita kok dicatat, itu malah justru menambah ya kemalasan, ya menambah bahwa pikiran kita itu justru tidak bisa fresh. Terus tadi wa yudhibul fatanata ing ngilangake ya wa yudhibul fata ing ngilangake ing ya kepinteran wa yudayyu lan niyaake al auqatu ing pira-pira wektu yang buang-buang waktu saja. Nah, katanya begitu. Yang seterusnya wayambahi lan prayoga, yaitu usaha memahami pelajaran.
Kalau yang nggak paham jangan dicatat. Nah sekarang berusaha untuk memahami apa yang dipelajari. Wayang bahilan yo prayuga sayuga ayyajtahida ing yen to nemen-nemen nih fil fahmi ing dalem yo mahamake minal ustadi saking guru saking ustad au bita amuli utawa kelawan yo ngangen-ngangen wa tafakkuri lan mikir-mikir wa kasrati tikrori lan ngekehaken tikror takror bulan baleni fa innahu mongko satemene yo kelakuan iku idan dumabdaan ya idan tekalane kola setitik apa sing setitik as-sabaqa yo pelajaran kang wis den pelajari utawa wakatsura tikrori utawa yo ngekeh-kehaken bulan baleni atau mengulang-ulang pelajaran wa katsura tikrori wa ta'ammulilan yo kehaken angen-angen wayu roku wayu roku lan bisa cemantel wayuf hamulan yo iso faham kila dan ngendikake hifdzul harfaini utawi ngapal rong huruf iku khairun lebih bagus min simail fikraini tenimbang ngrungokke fikraini ing dua bab yang hanya didengar itu terkalahkan dengan menghafal dua kalimat yang benar-benar diresapi. Begitu. Wafah muharfaini utawi mahamake rong kalimah iku khairun lebih bagus min hifdzil fikraini tenimbang ngapalake rong bab. Menghafal dua huruf lebih baik daripada menghafal dua bab yang tidak cemantel sama sekali. Wa idza tahawwana lan nalikane gampang ya sapa muta'allim fil fahmi ing dalem mahamake serampangan wis pokoke sing penting asal gitu. Iku walam yajtahid lan ora nemen-nemeni sapa muta'allim marotan ing saambalan wa au marotaini utawa rong ambalan ya tadu mongko dadi ya tadu mongko yo ndadekake kulino dalika ing mengkono-mengkono
mengkono-mengkono napa jenengane niki apa ya? Yo mengkono-mengkono napa nemen-nemen. Fala yafhamu mengkora faham sapa muta'allim al-kalama ing yo pelajaran al-yasira kang setitik. Jadi ya kebiasaan apa namanya ya menyepelekan apa yang didengar harus didengeri itu ya. Ya tentunya ya ini bukan apa namanya bukan pengajian ceramahan ya, tapi kalau benar-benar pengajian itu adalah menghafal seperti hafal hadis, hafal Quran dan sebagainya, dibaca tok wakeh sajus dengan membaca 2 ayat ya yang serius itu lebih bagus ya, karena kalau membaca yang banyak dan tidak masuk di dalam pikiran ya maka ya tadi dikatakan teorinya akan terkalahkan ya dengan orang yang telaten sedikit demi sedikit. Fayambahi lan yo sak teruse fayambahi mongko prayoga sapa muta'allim ayajtahida ing yen to nemen-nemeni bersungguh-sungguh wayad'u lan ndonga Allah ing Gusti Allah taala wa yatadarra ilaihi lan tadarru DP mendekatkan diri ya kepada Allah ilaihi maring Gusti Allah fa innahu moko sak temene yo ndonga lan DP iku yuhibbu lebih dan demeni ya iku bukan yuhibbu yujibu ya yujibu yo den sembadani ya den sembadani man wong ta'ahu kang nyendungo sapa man wala yuhayyibu wala yuhayyibu lan ora nunakake ya tidak membikin rugi man wong ya sapa Gusti Allah man ing wong rojahu kang ngarep-ngarep sapa man ing Gusti Allah. Jadi orang yang ya bersungguh-sungguh di dalam belajar dan berdoa dan selalu berusaha dekat dengan Allah itu pastinya akan diijabahi, akan dikabulkan segala urusan dan tidak mungkin akan ditunakke, akan dirugikan ya bagi orang-orang yang selalu berharap atau meminta kepada Allah. Ya kalau dalam Al-Qur'annya itu innallaha la nudhi'u ajra, tidak akan menyia-nyiakan, merugikan ya ajroman ing yo efeke ya ajroman ing ganjarane ahsana amalakan lebih bagus amala perbuatannya. Coba yang penting asal orang selalu mendekatkan diri pada Allah, meminta dan dia bersungguh-sungguh di dalam menempuh apa yang dicita-citakan, Allah berjanji tidak akan merugikan dan akan dikabulkan. Nah, insya Allah kita teruskan untuk yang akan datang, yaitu memahami apa namanya
ya doa. Jadi doa yang disyairkan. Ya, gitu. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Ini memang beberapa sebelum Lebaran sampai hari ini luar biasa ini. Dan ini banyak halangan tahunan sampai hilang suara, tapi untuk hari ini alhamdulillah ya sudah keluar. Cuma irungnya mampet sama waktu irung mari-mari. Begitu, kurang lebihnya minta maaf. Kita lanjutkan dengan si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda langsung aja. Kami akan membantu Anda. Ini kodak gadek-gadok, tapi memang dipikir itu ya begitu. Semua pertanyaan kalau dipikir itu ya si malakama biasanya. Yaitu dua hal, ya mensikapi dua hal yang kadang-kadang ruwet. Itulah tabiat daripada pertanyaan itu begitu. Bagaimana Pak? Saya begini, ini harus apa yang dilakukan, apa yang ini pasti begitu. Mari kita bersama-sama, yang mudah-mudahan ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu Allah membukakan pintu ilmu kepada kita. Karena apa? Karena babul ilmi as-su'al. Pintu daripada ilmu adalah pertanyaan. Saya sendiri sering kali mengalami hal yang sama. Tapi jika ada pertanyaan itu ya paling tidak ya kita itu kok diberikan sedikit untuk bisa memilih ya, walaupun ya kadang-kadang kita sendiri bingung. Jadi benar-benar pertanyaan itu adalah membuat ilmu itu terbuka. Mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Ayo dipandu oleh pemandu acara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Abah Misbahus Sudur yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian kitab Ta'lim Muta'alim di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab atau si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda, langsung saja kami akan membantu Anda. Monggo silakan jemaah yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya dan sebutkan nama lengkap dan kelompoknya. Monggo jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad Allah barokallah. Perkenankan saya Suli dari Temanggung, keluarga Sedap Malam. Ini soal niat sholat Abah nggih. Sholat itu kan niat itu dalam hati. Nah itu ada yang sholat itu ada yang mustaqbil kiblat disebutkan, ada yang tidak. Itu bagaimana apa ada yang bilang di sholat sunnah itu enggak pakai mustaqbil kiblat enggak gitu, enggak. Ada yang langsung aja. Kalau sholat wajib itu diwajibkan mustaqbil kiblat menghadap kiblat itu apa? Ini mohon pencerahannya bagaimana Bah? Tak mengamalkan, bingung sendiri kalau pikir ilmu ini Bah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu. Ada yang lain jemaah? Ya nanti dulu, yang lain nanti biar. Monggo biasanya nanti kalau sudah ini biasanya rebutan. Oke. Ya di dalam pelajaran sholat kita mengenal bahwa hukum niat itu adalah wajib. Jadi niatnya itu wajib.
usolli itu niat yang ada di dalam hati itu wajib. Tapi melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Walaupun itu sholat sunnah, melafalkan itu ya sunnah. Tapi niatnya wajib. Walaupun sholat sunnah, niatnya wajib. Berarti nggak ada bedanya sholat wajib dan sholat sunnah. Artinya dalam niatnya. Karena apa? Ya kullu syai'in diawali dengan niat. Jadi melafalkan niat itu sunnah. Nah, apa itu? Sebetulnya lafal niat itu adalah untuk menggiring, mengarahkan hati ya untuk meresapi atau meniatkan apa yang diniatkan di dalam lafal tadi. Nah, ibaratnya ya mungkin mesin itu selenger itu ya starter. Jadi untuk nyetarter hati itu ya dengan melafalkan niat. Ya, dengan melafalkan niat. Ya, begini. Orang yang cuma berdiri langsung Allahu Akbar. Dalam hati, ya benar. Dia itu cukup. Dan memang yang wajib itu adalah, niat itu adalah dalam hati. Nah, terus gimana? Tapi bagi orang yang sebelum memasukkan ke dalam hati dia menyebutkan lafal usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat, itu secara otomatis dengan melafalkan hati itu lebih terarah daripada cuma ngerentek tok. Karena apa? Jangan-jangan biasanya ya coba saja kalau kita itu tidak melafalkan itu segemampang itu hati kita niat sholat. Ya jelas niatnya mesti madhep kiblat. Tapi tidak sekuat orang melafalkan niat. Nah, maka dari itu ya tentunya tidak ada beda yang namanya melafalkan niat di dalam sholat sunat atau melafalkan niat di dalam sholat wajib. Karena niat itu adalah hukumnya wajib. Bahkan hukumnya wajib buat apa saja. Kita mau masak itu juga dalam hati harus niat. Kalau saya masak, kita niat ngaji semacam ini dalam hati kita jelas sudah niat. Ya buktinya apa? Buktinya dilakukan. Karena yang namanya niat, kalau di dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Tapi saatnya niat itu adalah muqtaronan bifi'lis. Apa itu? Dibarengi dengan melakukan perbuatan itu. Jadi niat itu adalah dilakukan pada saat dia mau melakukan dan bahkan bebarengan dengan melakukan. Kita makan, ya tanpa kita ngomong pun kita memasukkan makanan ke dalam mulut, berarti kita sudah ada niat. Ya nggak mungkin kita melakukan kok tidak ada niatan. Ya gitu, makanya itu yang namanya niat itu adalah muqtaronan bifi'lis, dibarengkan dengan perbuatan. Oke, ya paham ya. Jadi itu ya silakan saja. Mau pakai usolli, mau pakai lafal niat atau enggak, ya monggo-monggo saja. Tapi ulama sudah memberikan bahwa melafalkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Karena apa? Lebih menguatkan hati. Yang namanya sunnah adalah dilakukan dapat pahala, tapi jika tidak pun tidak apa-apa. Jadi hukum Islam itu ada 5. Wajib, sunnah, di tengah-tengah mubah. Terus setelah itu adalah lawannya adalah makruh. Yang terakhir adalah haram. Jadi antara wajib itu seperti jari.
ya seperti jari kita 5. Ya, yang pertama jempol wajib. Lawannya adalah yang sama-sama paling pinggir, yaitu jentik, haram. Jadi umpama. Terus yang kedua adalah sunnah, lawannya adalah jentik yang setelah itu, yaitu makro. Lawan sunnah adalah makro. Nah, di tengah-tengah, tidak kemana-mana, tidak ada lawannya. Inilah yang dinamakan mubah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bisa jadi makro, bisa jadi sunnah. Nah, sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau makruh, ditinggalkan tidak berdosa, tapi dilakukan juga tidak apa-apa. Itu namanya makruh. Jadi kebalikannya semua. Oke, mungkin itu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepakan kula Sutri Abah saking Banyuwangi di Iwamit Anggrek Merah. Badhe derek Passwordnya, passwordnya Bu. Iwamit jihad ya Allahu Akbar barokallah. Ngeten Mbah. Kita tuh berseja gitu. Kadang-kadang sakit-sakitan kayak gitu, Pak. Kalau minum obat ada homernya kayak gitu, boleh atau tidak, Pak? Gimana, Pak? Saya minta solusi dan pengertian dari Abah. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit siapa? Abah. Bapak Kula, Pak. Oh, terus gimana? Bapak wonten homernya gitu loh, Pak. Ada kandungan homernya, Pak. Pate wonten homere. Oke. Ya. Begini. Obat itu memang sama saja dengan zat kimia. Dan zat kimia itu lebih banyak itu adalah mengandung ya tadi itu mengandung homer. Ya, obat contohnya apalagi kalau obat untuk orang yang berhubungan dengan jiwa, ya dengan penyakit jiwa, stres dan sebagainya. Itu banyak dibubui dengan itu seperti obat tidur. Obat tidur itu ya sama. Ya, obat tidur itu sebetulnya homer. Nah, tapi kalau memang diperlukan untuk pengobatan, ya hukumnya adalah mubah. Artinya apa? Boleh. Selama si satu adalah bukan untuk disalahgunakan. Nah, yang nggak boleh itu kan disalahgunakan dan dengan takaran yang ditentukan. Seperti bodre, ya semua obat apalagi yang dari dokter itu semua mengandung itu. Nah, makanya untuk saat ini lagi ada pembaharuan, yaitu dengan munculkan obat-obat herbal. Nah, itu ya sedang menguji itu langsung dari alam. Nah, tapi ya itu tadi, kalau dari alam itu belum steril, ya belum steril, masih ada perlu diolah. Nah, kalau yang sudah jadi obat itu memang sudah diolah. Contoh, ya godok daun itu ya, yang pahit itu, Sambiloto. Wali Sambiloto, Abah. Sambiloto, Abah. Iya, itu kalau godok dengan sendiri itu ada efeknya. Efeknya itu ya itu tadi, menimbulkan efek di dalam tenggorokan kita. Terus akhirnya menjadikan nanti kita jadi
mau makan dan sebagainya itu. Tapi beda dengan obat yang sudah dicerna, sudah di ini dan sebagainya, tinggal nelan. Itu biasanya, apalagi dengan kapsul, itu dia langsung masuk ke dalam tanpa harus dirasakan oleh lidah dan sebagainya. Itu. Jadi intinya, ya obat-obat yang sekarang beredar, yang jelas di dalamnya itu ada sebetulnya zat-zat yang lebih ini dengan urusan atau dengan narkoba, itu pasti itu ada, hanya ukurannya itu kecil dan itu memang diperlukan. Hukumnya adalah boleh, ya boleh, ya paling tidak ya mubah. Nah makanya sesuatu itu sesuatu yang haram itu bisa bergeser menjadi mubah, jadi makruh atau mungkin jadi mubah. Nah begitu. Jadi tergantung dari memang penggunaan. Kalau disalahgunakan ya otomatis jadi haram. Makanya ada aturannya yang harus diikuti. Ya seperti minum obat yang harusnya itu 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Kalau obat tidur boleh diminum, tapi ya itu 1 kali sehari kalau sudah mau istirahat, biar gampang. Tapi jangan sampai keliru, karena kepingin tidur mau makan obat tidur sak gegem diminum semuanya, itu jadi haram. Yo turu tapi tanginnya bukapan, malah kadang bablas. Jadi begitu ya, boleh, jadi boleh. Ya, karena itu adalah takaran yang memang diperlukan. Oke. Ya, lanjut. Iya, matur nembah nuwun, Bah. Yang lain? Monggo jemaah yang lain. Ayo, biasanya dari masalah apa saja? Namanya juga curhat kok. Sing jawab ya kadang bingung. Ya tapi paling tidak kita tahu, ya tahu ya aturan, ya seperti tadi. Ya memang sesuatu yang haram kalau memang bisa digunakan, ya jadi umpama untuk obat itu akhirnya jadi ya makruh atau paling tidak mubah. Dan itu sering terjadi semacam itu. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Barakallah. Saya asmiya saking Kendal, Jawa Tengah, Cinta Glas. Apa hukumnya itu kalau di kami itu sinoman nganten niku misalnya ada orang menikah, kita dimintain itu bantuan telur lah atau gula gitu kan, itu kan kembalikannya sama itu kan, barang yang sama, cuman kan harganya mungkin 2-3 tahun kemudian kan lebih mahal. Apakah itu hukumnya gimana, boleh apa tidak gitu, soalnya kan apakah itu termasuk juga minta keuntungan gitu. Soalnya di kami itu kan sering begitu, nonton misalnya nonton yang tahu tetangga mantu mau menikahkan anak gitu kan, minta itu sinoman nonton itu. Niku hukumnya pripun niku apa? Oke, ya biasanya begitu. Kampung-kampung ya itu sering kalau ada hajat itu kan kebutuhan besar. Maka seringkali ada yang mengadakan arisan. Yang namanya arisan itu setiap sesuatu yang dilakukan ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Itu biasa. Tapi semuanya itu adalah terukur ya dengan niat. Innama a'malu bil niat. Kalau niatnya itu adalah barang, ya semua barang. Kalau niatnya itu uang, ya semuanya uang. Jangan dilihatkan barang.
Yang tidak boleh itu adalah niatnya barang, tapi yang lain tidak sepakat, itu adalah barang. Ini sering terjadi apalagi di dalam arisan, arisan ini kurban. Arisan kurban, ya saat dulu dia dapat, ya sapi harganya segitu. Atau kambing harganya segitu. Nah setelah sekarang, ya kita, dia sudah dapat, kok harganya itu melonjak, bahkan ya pasti lebih mahal. Itu orang yang dulu sudah dapat, itu nggak mau bayarnya duit. Ya pada saat dia dapat. Nah inilah yang tidak dibenarkan itu adalah yaitu niat-niat yang semacam itu harus diterangkan. Kalau niatnya wujudnya uang, ya uang. Tapi kalau niatnya wujudnya barang, ya barang. Ya seharga berapapun kalau barang itu harganya segitu ya kita harus bayar. Jadi tidak ada masalah antara itu berarti minta untung. Itu nggak untung sih. Ya nggak untung. Ya tetap nggak untung karena diniatkan adalah barang. Kalau untuk beli itu. Nah itu. Jadi acuan yang digunakan itu harus disepakati. Ya namanya arisan itu kan apa ya? Yang dapat dulu itu diutangi. Tapi yang dapatnya terakhir itu adalah menabung, ya nyelengi. Jadi begitu. Nah ini adalah ya hal-hal yang wajar. Ya walaupun nantinya kadang-kadang ada yang bermasalah, itu yang harus diantisipasi sebelumnya. Harus diberikan kesepakatan. Sehingga orang cocok, yang tidak nggak usah ikut. Tapi kalau yang cocok dengan aturan barang seperti seperti kurban, ya harus sepakat. Nanti kalau dia itu sudah dapat tapi nyatanya nanti baru muda yang tadinya paling urunan 500, ya setelah dia itu paling terakhir yang dapat itu harus urunan 700. Ya itu bukan berarti riba. Memang ukurannya itu harga barang. Jadi bukan uang. Kalau ukurannya uang, ya ngomong ya tapi biasanya kalau untuk kurban ukurannya itu uang itu tidak pada mau pasti. Karena apa? Pasti yang dapat terakhir rugi karena nggak dapat barang yang sama dengan yang terakhir. Atau mungkin ya barang itu turun gratis yang akhirnya lebih murah daripada pada saat yang dulu. Asal kesepakatannya, niatnya itu bareng-bareng, boleh-boleh saja. Tetapi kalau enggak itu, begitu juga orang titip barang, titip beras kintal, ya, untuk orang yang barang gawe, yang akan hajatan itu yang merasa dibantu dengan beras 1 kintal. Ya konsekuensinya ya nanti membayarnya adalah bayar beras, bukan bayar uang. Ya nggak boleh dititipin beras nanti dibayarnya beras pada saat harga yang dulu. Yo kemurahan karena beras pati mudah. Pada saat itu barang gawe mungkin dia punya hajat dikasih beras harganya pada saat masih 9.000, 10.000. Sekarang sudah 13.000. Nah, secara otomatis ya barang wujud barang. Ya titip barang kok wujud dihargani uang nggak boleh. Ya tapi sepakatannya itu bagaimana? Begitu nih. Tapi secara hukum boleh-boleh saja membantu titip kok itu ngutangi itu. Oke? Apa nambahin sekecil apa? Misalnya ya. Niku pinjam emas terus kembalikan emas niku hukumnya nggak boleh ya? Dan tidak apa-apa. Ya seperti pinjamnya barang ya kembali barang. Barang mahal, Bu. Nah, emas itu Pak, saya juga utang.
emas ya, karena pada saat itu dia itu dimintain ya dipinjemin uang, nggak mau. Tapi saya bukan nggak mau, nggak ada, saya nggak punya uang, saya punyanya cincin. Nah terus ya nanti kalau kembalikan ya saya berikan cincin yang sama, yang setipe. Nah makanya pada saat mau menggalikan cincin itu emas sekarang sudah mahal, ya risiko. Ya Itu risiko resikonya berarti yang utang ya, ya Pak. kita utangnya barang ya tetap bayarnya barang gitu. Setiap barang pasti ada inflasi. Ya bukan Kadang-kadangnya hanya itu barang. kan gini ya, Bah. Kenapa pinjamnya itu waktu dijual harganya segini, terus kejadian nanti 2 atau 3 tahunnya sampai bertahun-tahun itu nggak ngembalikan. Sekarang punya uang, emasnya melonjak tinggi, jadi eman nggak dikembalikan. Itu Ya kebanyakan itu kan risiko. Artinya risiko memang harga itu semacam itu. Ya kalau belum bisa ya nanti nunggu bisa. Mahal jadi tapi bisa. hukumnya Itu boleh ya, lebih baik. bukan haramnya, bukan memanfaatkan gitu ya, mengambil keuntungan maksud saya. Ya nggak ngasih keuntungan. Ya nanti kalau umpama jual kalung dipinjemin kalung, nanti ngembalikannya bukan kalung, ya rugi sih Pak. Ya rugi sih ngutangi. Lah jadi ya memang barang ya harus kembali barang. Risiko mahal itu ya harus diantisipasi dulu. Antisipasi ya, Pak. Antisipasi. Ya benar. Jadi harus antisipasi dulu. Harus siap risiko. Jangan hanya mau pakai saja. Ya kasihan toh yang punya emas. Itu bukan cari untung, memang dapatnya segitu kok. Ya dapatnya segitu. Ya gitu. Kalau beli dulu, kalau sekarang juga untungnya banyak ya, Bah. Ya iya, kecuali kalau sebetulnya nggak untung juga. Sebetulnya nggak untung, beli dulu, sekarang dijual dulu, emas umpama 200, sekarang 500. Kelihatannya untung toh. Tapi kalau untuk beli emas lagi ya dapatnya segitu juga. Ya percuma, sebetulnya tidak ada untungnya, itu hanya inflasi saja. Jadi bukan untung tapi inflasi. Ya samalah. Wong kita kerja juga ada kenaikan kok. Dulu pada saat saya di Taiwan hanya berapa itu? 17.000. Sekarang udah berapa? 20.000. Itu apa Pak? Kami 15.000, 15 bulan potongan, Mbak. Iya, kemarin saya 17 dengan potongan. Nah sekarang katanya sudah di atas 20.000 lah, kan beda harganya. Wong lagi tenaga saja harganya beda, apalagi barangnya begitu karena inflasi. Jadi inflasi itu adalah nilai yang berbeda, tapi yo sebetulnya kemanfaatannya sama. Ya seperti kita ke warung lah. Pada saat dulu saya mungkin 8 berapa itu saya kan pernah jalan kaki dari Cilacap ke Banten itu. Dulu jadi cara musafir itu masuk ke warteg itu 300 rupiah. Makan kenyang sudah pakai telur aja 300 rupiah. Ya itu. Dan sekarang ke warteg berapa? 10.000, berapa kali lipat. Ya kan gitu. Itu risiko memang, ya risiko. Makanya nanti kesepakatan itu tinggal dari ini. Uang juga begitu. Sampai hari ini itu 10.000 dulu, dengan sekarang mungkin ya pada saat itu 10.000, sekarang sudah 3 kali lipat. Makanya punya uang 1 juta pada saat itu, beli motor harganya hanya 3 juta, itu gres. Sekarang beli motor 30 juta baru dapat. Nah itu namanya inflasi. Jadi hanya nilainya yang bertambah tapi barangnya sama. Gitu. Ya. Yuk. Yang lain. Insya Allah sampun. Insya Allah sampun nggih jamaah. Udah ya. 10 menit ini di sini.
Sudah tutup? Ya, ke Iwamit Jihad yo. Dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipilih oleh Allah untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Seberapa sebetapa sibuk kita, ya kita masih bisa bersama-sama melakukan hal yang insya Allah ini adalah salah satu perintah daripada Allah, yaitu untuk watawasobil haq watawasobis sober, saling mengingatkan sesuatu yang baik dan benar. Nah inilah, nah kita tentunya setelah watawasobil haq watawasobis sober, kita jangan hanya sendiri saja, tapi kita harus menambah kemanfaatan, yaitu mengajak teman saudara untuk bersama-sama bisa ikut di acara-acara yang kita anggap ini adalah baik. Jadi kebaikan itu jangan hanya sendiri, itu kemelekeran atau tidak akan berkembang. Tapi kebaikan juga berkembang sama, ya. Sama dengan uang, sama dan apa itu berkembang harus. Kalau nggak berkembang ya kita rugi. Maka cara mengembangkan nilai kebaikan itu adalah kembangkan kepada orang lain, biar orang lain melakukan hal yang sama bahkan lebih baik. Maka konsekuensinya adalah ya kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik. Makanya yang disampaikan Rasulullah, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka orang itu bertambah mendapat kebaikan dari orang lain, sebesar kebaikan orang itu, dan tidak dirugikan orang yang mengikutinya. Tidak diambilkan dari pahala orang yang mengikutinya. Untung. Makanya setiap kita yang mempunyai kebaikan, ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk kita, maka kita akan bertambah karena kita punya pahala sendiri dan punya pahala orang yang mengikuti kita. Ini semuanya adalah bisa dilakukan manakala kita rumongso andar beni dan merasakan bahwa pentingnya apa itu dilakukan oleh diri kita. Mungkin itu ya, maka dari itu majelis Iwamit on Air, ayo kita bareng-bareng. Ini 103, tadi 101 101 sekarang, tadi 103. Ayo, yang mengikuti ini kita ajak siapa saja. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara diri kita terlebih dahulu. Contoh Bunda Arif. Ya Bunda Arif walaupun sudah di ini tetap saja mengikuti. Rasanya kayak nggak beda ya. Jadi walaupun iya Bunda Arif walaupun di Jember ini rasanya masih terasa di Taiwan suaranya sama saja. Nah, jadi begitu ya, mudah-mudahan ayo kita bareng-bareng harus mempunyai moto untuk kebaikan ini. Ya, maka dari itu Iwamit itu harus kita dukung, harus kita kembangkan karena Iwamit tidak akan jaga bersama. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Nunggu nanti nunggu pulang malah banyak yang kacau. Setelah pulang malah justru nggak ikut. Ini saya lihat Bunda Arif. Mungkin ada 1-2 yang lain. Tapi yang lain pulang lengbuh ingin di.
Nah, itulah yang mungkin harus kita antisipasi ya, gitu. Wes, salah orang popo antisipasi. Oh, gitu. Ya sudah, mari kita berdoa. Mohon barokah doanya apa? Ya, wis aja kemutan nanti si sapi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yubayyin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أبواب فضلك، أبواب علمك، أبواب رزقك، واهدنا فإن الضال علمنا فإن جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم افتح علينا، اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل مجلس وعميد on air مجلسا مباركا، مجلسا مأمورا، مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلد الدنيا عامة. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في كل حالنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.